Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, kita berjumpa lagi pada minggu ke-12 ini, mata kuliah Teknologi Pendidikan Berkelanjutan dengan tema kita pemurnian polutan limbah cair dengan IPAL STBM, sistem tanah berlapis melapu, menilai pencemaran lingkungan dengan metode STOREN, di mana capaian pembelajaran umumnya itu adalah diharapkan mahasiswa ini mampu menjelaskan pemurnian limbah cair dengan IPAL STBM, sistem tanah berlapis melapu, dan menilai pencemaran lingkungan dengan metode STOREN. Capaian pembelajaran khususnya yang kita harapkan adalah mahasiswa ini mampu membuat sendiri IPAL STBM untuk memurnikan polutan dalam air limbah domestik, kemudian industri, maupun dengan rumah tangga. Serta mahasiswa ini menguasai metode STOREN untuk menilai status pencemaran pada sungai ataupun lingkungan ataupun limbah pada status ringan, status berat, status sedang atau tidak tercemar sama sekali. Metode pembelajaran kita ini kita pakai metode STOB. Next. Maka di dalam kesempatan ini kita akan mencoba membedah sebuah hasil penelitian dengan judul Inovasi Cerdas untuk Pemurnian Limbah Cair Berbahaya dengan Ekoteknologi STBM, Sistem Tanah Berlapis Melapu, di mana penelitian ini bekerjasama dengan Mitra Libang Provinsi Sumbar dan Pengkelas Teralis Welding. Dan penelitian ini didanai oleh Dirjen Vokasi Kemendikbud Ristek Brain, di mana penelitian ini dilatar belakangi dari bahwa di Sumbar ini lebih dari 500.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Ditaksir keuntungan 1 hektar diterima oleh investor itu kurang lebih 12 juta per hektar per sawit per tahun. Cash uangnya. Sebaliknya, karena degradasi lingkungan, NKRI ini dirugikan sekitar 20 juta rupiah per hektar sawit per tahun. Namun hal ini tidak dipedulikan betul karena apa? Karena uang yang hilang dalam bentuk kerugian 20 juta itu bukanlah kerugian dalam bentuk uang cash. Namun kita taksir dengan kerusakan lingkungan yang ada di Sumbar ini, 1 tahun itu kerugian mencapai 5-10 triliun rupiah. Ini juga tidak dipedulikan karena bukan dalam bentuk uang cash yang hilang. Dan ditaksir dari total luas NKRI sawit yang ada di NKRI ini, maka kehilangan karena kerusakan lingkungan itu kurang lebih 100-123 triliun rupiah per tahun. Ini juga bukan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk kerusakan lingkungan. Sumber-sumber degradasi karena adanya limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan oleh industri, kemudian sisa pupuk yang hanyut terbawa oleh hujan, kemudian dan erosi tanah. Kerusakan yang terjadi ini bukanlah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi karena ulah tangan manusia yang lalai memurnikan limbah cair dan padat dari sumber PSP maupun non-point source pollution. Karena mahalnya IPAL itu, makanya industri ataupun industri tidak mau membuat IPAL. Apalagi harus membeli bahan kimia, apalagi harus menggunakan teknologi yang sulit. Maka untuk mencari kemudahan, salah satu solusinya kita kenalkanlah IPAL STBM yang telah kita teliti dan memiliki efisiensi berkisar 75% sampai 90% dalam memurnikan polutan pada air limbah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah inovasi yang cerdas dalam bentuk STBM yang baik tipe zigzag, dan dia itu mampu untuk memurnikan air limbah dan meningkatkan efisiensi STBM dalam pemurnian polutan baik BOD, COD, TSS, fertility, ORP, PHSC, TDSO, suhu, minyak lemak, nitrit, dan fosfat. Kemudian juga kita mengkaji kerugian lingkungan yang dikibatkan oleh kehilangan atau evolusi industri yang terjadi ini.
Kemudian di mana letak kebaruannya pada penelitian IPAL STBM ini adalah bahwa produk IPAL STBM ini asli Indonesia dan ditanpa menggunakan bahan kimia, hanya bermaterial tanah dan biomaterial, di mana umur pakainya sampai 5-10 tahun. Dan teknologi STBM ini juga bersifat membantu green economy karena materialnya ada sekitar kita, dan juga masih bersifat blue economy karena memurnikan limbah cair untuk tidak mencemari lautan, dan juga pemenuhan kebutuhan IPAL untuk kesehatan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, next. Ini adalah metode yang kita gunakan, digunakan oleh peneliti itu. Dia membangun rancangan IPAL ekoteknologi STBM dan melakukan pengujian laboratorium, melakukan pengujian di lapangan. Dari hasil penelitian tersebut, dia menghasilkan 7 produk prototipe inovasi cerdas IPAL STBM dan 4 prototipe peta 3 dimensi mendeteksi sungai tercemar yang terkoneksi dengan HP dan internet. Ini adalah 7 prototip itu: STBM 5-4P, STBM 7-4P, STBM 6-4P, dan STBM 1-4P, kemudian STBM 2-4P, STBM 3-4P, STBM 4P, dan ini adalah produk peta 3 dimensinya. Mendeteksi sungai tercemar, terkoneksi dengan HP dan internet. Dan untuk pada daerah Kota Payakumbuh, untuk daerah Kabupaten 50 Kota, untuk daerah Das Pasaman, Sumatera Barat, Medina Natal, Sumbar, Sumatera Barat, dan juga untuk Kabupaten Solok, Kodia Solok, dan Das Sumani. Next. Selanjutnya, pada penelitiannya mereka menghasilkan 2 buku monograf ber-ISBN dan hak cipta, 4 buku dengan hak cipta dan tidak ada ISBN. Dengan judul buku Ajar Teknik Konservasi Tanah dan Air, ada juga buku monograf Ekoteknologi Inovasi STBMBT, Sistem Tanah Balap Sumber Bawah Tanah, dan juga ada ini buku Ajar Kualitas Air dan Pencemaran, kemudian monograf dan buku PM juga. Ini paten perusahaan substantif serta hak cipta akan alat ini. Kemudian juga dihasilkan artikel yang terpublish di Scopus dan juga substantif, di mana dengan judul Purifying dan kemudian Land Suitability, IPAL, di mana IPAL ekoteknologi STBM ini efisiensi dan pemulihan polutan air limbah domestik, UMKM, agroindustri, dan layak dipakai untuk di Indonesia. Itu saya rekomendasinya. Next-nya, kita harus bersabar. Ini ada kesimpulan dan saran, dan kita lihat bahwa Oke. Dan ini adalah bahwa ada mahasiswa MBKM di sini, praktik konservasi, kemudian wisuda mencari terapan, kemudian pun di foto-foto hasil penelitiannya, ada STBM 5-4P produknya, kemudian juga feasibility study-nya, dan juga peta 3 dimensi. Ada masalah lagi karena masalah komputer tidak mau dijalankan. Kita harus bersabar ini, Bang. Ini adalah feasibility study dari Universitas STBN 5-4P, tipe jejak aliran bawah ke atas dan atas ke bawah, dan tipe rencana tanah dengan air limbah industri VCU. Dapat kita lihat di sini bahwa alatnya ini tidak mempunyai ini feasibility study bisnisnya, di mana dapat kita tengok di sini bahwa untuk membangun perusahaan ini membutuhkan dana kurang lebih 700 juta, kemudian masa periode break even point-nya adalah 4,7